Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, admin akan berbagi sebuah video soal tentang jago kompetensi pedagogik materi prinsip penilaian di seleksi P3K Guru. Jadi mungkin video ini adalah merupakan salah satu video yang sebelumnya pernah admin bahas, tapi ini video yang admin bahas adalah video terbaru sekaligus video yang lebih menekankan khususnya di prinsip penilaian menurut Permenpan RB nomor 23 tahun 2016. Jadi di sini kita akan membahas tuntas teman-teman ya. Kita akan membahas tuntas tentang kompetensi teknis materi pedagogik, terutama yang berkaitan dengan prinsip penilaian. Karena materi soal ini banyak sekali teman-teman yang request karena merupakan salah satu soal yang sangat penting dan itu sangat berpotensi untuk muncul di ujian P3K khususnya di tahap 1. Oke teman-teman ya, tanpa berbahas-basi lagi kita langsung ke video materinya saja. Jadi di sini untuk soal nomor pertama adalah soal nomor pertamanya itu adalah seperti ini. Bu Eni adalah guru bahasa Indonesia sebuah SMP swasta. Pada salah satu penilaian harian, Bu Eni memberikan 20 soal pilihan ganda. Siswa dengan absen ganjil diminta mengerjakan soal nomor 1 sampai 10 dan siswa dengan absen genap diminta mengerjakan soal nomor 11 sampai 20. Penilaian yang dilakukan oleh Bu Ani melanggar salah satu prinsip penilaian yaitu. Nah, di sini untuk kata kuncinya teman-teman adalah memberikan 20 soal. Kemudian ada siswa yang diberikan soal mengerjakan soal 1 sampai 10 dan ada siswa yang disuruh mengerjakan soal 11 sampai 20. Jadi dalam satu kelas ada dua kelompok. Satu kelompok itu mengerjakan 1 sampai 10 nomor, sedangkan nomor 1 sampai nomor 10, sedangkan kelompok yang lain itu mengerjakan mulai dari nomor 11 sampai nomor 20. Dan tentunya kondisi soal itu berbeda-beda teman-teman ya. Ada yang membutuhkan pemikiran yang sangat banyak dan ada juga membutuhkan pemikiran yang tidak terlalu besar atau tidak terlalu banyak, seperti itu ya. Nah, kebetulan di sini Ibu Eni melakukan blunder atau kesalahan karena memberikan soal yang berbeda kepada siswa dalam satu kelas. Nah, misalkan siswa dengan absen ganjil itu diberikan soal nomor 1 sampai 10, sedangkan siswa dengan absen genap diminta mengerjakan soal nomor 11 sampai 20. Jadi, secara otomatis di sini Bu Eni itu tidak sadar bahwa itu membeda-bedakan setiap siswanya yang ada di kelas berdasarkan absen. Bisa jadi untuk soal nomor 1 sampai 10 itu gampang dikerjakan, sedangkan soal nomor 11 sampai nomor 20 itu susah untuk dikerjakan siswa. Jadi secara otomatis ini Ibu Eni secara tidak sadar itu melanggar salah satu prinsip penilaian. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman silakan jawab dulu untuk soal nomor 1 ya. 5 4 3, 2, 1. Jadi jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah prinsip penilaian adil. Nah, kenapa bisa prinsip penilaian adil? Karena Bu Ani itu melanggar prinsip penilaian adil. Alasannya karena ada siswa yang diberikan mengerjakan soal nomor 1 sampai 10 berdasarkan absen dan kemudian ada siswa yang harus mengerjakan soal nomor 11 sampai 20 berdasarkan absen. Jadi secara otomatis ada dua kategori siswa yang mengerjakan soal berbeda dan tentunya setiap soal itu tentunya memiliki perbedaan tingkat kerumitan. Nah, bisa jadi soal 1 sampai 10 itu gampang dikerjakan siswa, sedangkan siswa yang lain yang berabsen genap itu yang harus mengerjakan soal nomor 11 sampai 20 itu kesulitan. Jadi seperti itu. Jadi secara otomatis Bu Eni melanggar prinsip penilaian adil seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat materinya dulu supaya teman-teman bisa lebih paham ya. Nah, di sini materinya admin sudah siapkan. Yang pertama itu adalah prinsip penilaian itu berdasarkan Permenpan RB nomor 23 tahun 2016. Jadi teman-teman wajib memahami dulu apa sih yang dikatakan dengan prinsip penilaian dan yang mana yang termasuk yang dikatakan prinsip penilaian. Seperti itu ya. Jadi prinsip penilaian yang pertama itu adalah sahih.
Ya, sahih itu berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Nah, itu yang dikatakan sahih teman-teman ya. Dan ini harus teman-teman pahami karena setiap opsi soal itu pasti mengandung prinsip penilaian kalau memang yang dibahas adalah prinsip penilaian seperti itu. Kemudian yang kedua adalah objektif. Objektif itu adalah berarti penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Nah, itu yang dikatakan objektif ya. Berarti betul-betul nilai itu berdasarkan apa yang dinilai ya. Misalkan yang dinilai adalah ulangan hariannya, maka diberikan nilai sesuai dengan ulangan hariannya. Nah, dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai ya, bukan pemilu, penilai. Kemudian adil itu berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan ya khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Sedangkan D itu terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, masih ada teman-teman ya, untuk prinsip penilaian ini masih ada. Di sini yang bagian E itu berarti terbuka teman-teman ya. Terbuka berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Sedangkan F menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Kemudian yang dikatakan dengan sistematis teman-teman ya, bahwa sistematis itu adalah penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Nah, ada berarti kalau sistematis itu ada langkah-langkah baku yang harus diikuti dan secara terencana dan bertahap teman-teman ya, seperti itu. Kemudian beracuan kriteria berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan EI akuntabel berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasil. Jadi kata kunci kalau akuntabel itu berarti dapat dipertanggungjawabkan teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Setelah teman-teman memahami, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah Pak Raka hanya memberi nilai 65 kepada Wawan karena Wawan selalu bergurau ketika Pak Raka sedang menjelaskan pelajaran di depan kelas, meskipun sebenarnya Wawan adalah anak yang pintar. Hal yang dilakukan Pak Raka tersebut melanggar prinsip penilaian: A. Adil, B. Objektif, C. Terpadu, D. Terbuka, dan E. Menyeluruh. Nah, sebelum kita jawab, teman-teman silakan jawab dulu dan tentukan pilihan jawaban kalian di kolom komentar. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini kata kuncinya teman-teman adalah nilai 65. Kemudian selalu bergurau. Kemudian kata kunci berikutnya adalah Wawan adalah anak yang pintar. Nah, sebenarnya di sini Pak Raka ini secara tidak sadar teman-teman ya, melanggar prinsip penilaian ya. Yang paling tepat di sini adalah melanggar prinsip penilaian objektif ya. Berarti betul-betul sesuai dengan kriteria. Nah, misalkan nilai 65 yang didapatkan Wawan itu dinilai secara tidak objektif oleh Pak Raka. Karena kenapa? Alasannya adalah Raka ini adalah anak yang pintar. Raka ini adalah anak yang pintar sehingga tidak masuk akal jika Raka hanya mendapatkan nilai 65. Ternyata penyebab kenapa Raka mendapatkan nilai 65 karena penyebabnya hanya gara-gara si Wawan ini selalu bergurau pada saat Pak Raka sedang menjelaskan materi di depan kelas. Berarti pemberian nilai yang dilakukan oleh Pak Raka itu bukan berdasarkan dari pengetahuan si Raka. Dari pengetahuan si Wawan, tetapi itu hanya berdasarkan istilahnya karena emosi ya, karena masalah, karena si Wawan ini selalu bergurau di depan kelas. Hanya karena faktor bergurau di depan kelas, Raka ini mendapatkan nilai 65, padahal sebenarnya anak ini dari segi pengetahuan itu adalah termasuk anak yang pintar. Seperti itu teman-teman ya. Jadi secara tidak sadar sebenarnya Pak Raka ini melanggar kode
prinsip penilaian yaitu objektif. Nah, kenapa bisa? Apa itu objektif? Objektif itu teman-teman adalah penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Maksudnya jika misalkan kita memberikan nilai ulangan harian dan yang kita nilai adalah betul-betul ulangan hariannya, maka kita memberikan nilai berdasarkan kriteria yang dinilai dan berdasarkan kriteria yang jelas. Nah, tidak ada faktor yang lain. Seperti itu teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah B, objektif. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah begini, soal nomor 3 adalah Pak Ruslan, guru SBDP salah satu SD. Pak Ruslan akan melakukan penilaian keterampilan bernyanyi. Sebelum melakukan penilaian, Pak Ruslan menyampaikan kepada peserta didik prosedur penilaian yang akan dilakukan, seperti kriteria penilaian yaitu keberanian, ekspresi, dan kesesuaian nada. Pak Ruslan juga menyampaikan bobot setiap aspek yang akan dinilai. Hal yang dilakukan Pak Ruslan sesuai dengan prinsip penilaian. Nah, silakan teman-teman jawab dulu di kolom komentar ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini kita temukan dulu kata kuncinya teman-teman ya. Nah, di sini Pak Ruslan itu menyampaikan ya, ada kata menyampaikan prosedur penilaian yang akan dilakukan. Nah, contohnya keberanian, ekspresi, dan kesesuaian nada. Jadi di sini siswa-siswanya Pak Ruslan ini sudah mengetahui apa-apa yang akan menjadi prosedur penilaian gurunya, mulai dari keberanian, kemudian mulai dari ekspresi, dan mulai dari kesesuaian nada. Nah, jadi Pak Ruslan ini secara terbuka itu menyampaikan bobot setiap aspek yang akan dinilai. Nah, jadi sudah kentara jawabannya di sini teman-teman ya. Prinsip penilaian yang paling tepat di sini adalah C, terbuka. Kenapa bisa terbuka jawabannya? Karena di sini yang dikatakan terbuka itu adalah ini teman-teman ya. Yang dikatakan terbuka itu berarti nah, kita lihat jawabannya teman-teman ya. Kenapa bisa prosedur? Karena di sini jelas bahwa prosedur itu berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Nah, itu yang dikatakan terbuka. Jadi tadi kenapa bisa terbuka jawaban? Nah, di sini jelas ya. Di sini jelas bahwa siswa itu bisa mengetahui setiap aspek yang akan dinilai teman-teman ya. Setiap aspek yang akan dinilai itu seperti kriteria penilaian seperti keberanian, ekspresi, dan kesesuaian nada, itu siswa bisa ketahui. Berarti secara otomatis jawabannya adalah terbuka. Nah, kita cocokkan bahwa terbuka itu adalah prosedur penilaian kriteria dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Siapa pihak yang berkepentingan itu? Tentunya pihak yang berkepentingan itu adalah siswa Pak Ruslan, seperti itu ya. Dan di sini Pak Ruslan secara terbuka langsung menyampaikan semua setiap aspek yang akan dinilai. Jadi pihak yang berkepentingan itu mengetahui. Pihak berkepentingan itu siapa? Pihak berkepentingan itu adalah siswa, dan siswa berhasil mengetahui setiap bobot penilaian yang akan dilakukan oleh Pak Ruslan. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah terbuka teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Soal nomor berikutnya adalah seperti ini. Hari ini adalah hari pembagian rapor. Pak Nuri merupakan wali kelas 2. Saat membagikan rapor ke salah satu wali murid, Pak Nuri mendapatkan protes dari wali murid tersebut. Menurutnya anaknya pintar, tetapi hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dengan tenang, Pak Nuri menyampaikan bahwa nilai didapatkan oleh putranya tersebut sudah sesuai dengan sikap, keterampilan, dan pengetahuan selama mengerjakan tugas, penilaian harian maupun tes sumatif. Pak Nuri juga menunjukkan daftar nilai yang sekaligus menunjukkan progres belajarnya. Hasil nilai Pak Nuri sudah sesuai dengan prinsip penilaian: A, terbuka; B, akuntabel; C, beracuan kriteria; D, terpadu; dan E, berkesinambungan. Nah, di sini teman-teman silakan jawab dulu dan komen di kolom komentar ya. Admin berikan 5 detik. 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, di sini kasusnya adalah seperti ini teman-teman ya. Ada orang tua siswa yang memprotes kepada Pak Nuri selaku wali kelas 2 bahwa kenapa nilainya tidak bagus, padahal anaknya ini adalah anak yang
pintar ya. Nah, di sini dengan tenang Pak Nuri selaku wali kelas 2 itu langsung menjawab bahwa nilai yang didapatkan oleh putranya atau anak tersebut itu sudah sesuai dengan sikap, keterampilan selama mengerjakan tugas, termasuk juga hasil ulang semester dan hasil mid semester serta hasil sumatif dan ulangan harian. Jadi betul-betul itu sudah sesuai dengan nilai yang seharusnya didapatkan oleh si anak tersebut. Jadi secara otomatis Pak Nuri ini berani mempertanggungjawabkan ya, berani mempertanggungjawabkan nilai yang didapatkan oleh setiap siswanya. Seperti itu. Sudah ada alasannya dan sudah ada bukti tanggung jawabnya dari Pak Nuri untuk membuktikan semua. Kalau misalkan siswa ini mendapatkan nilai yang jelek, berarti ada penilaian yang sudah dilakukan oleh Bapak Nuri dan itu bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Jadi secara otomatis ini adalah prinsip penilaian paling tepat adalah akuntabel ya, akuntabel. Akuntabel itu berarti dapat istilahnya dapat dipertanggungjawabkan ya, dapat dipertanggungjawabkan baik proses dan hasilnya itu semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi yang paling tepat adalah akuntabel teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya, soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, pada akhir pembelajaran SPDP, siswa diharapkan dapat mempraktekkan cara membatik yang baik dan benar. Untuk mencapai kompetensi tersebut, Bu Ida mengambil nilai menggunakan tes tertulis, paper and pencil. Hal yang dilakukan Bu Ida melanggar prinsip penilaian. Nah, silakan teman-teman jawab dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi silakan teman-teman jawab dulu. Kira-kira mana yang paling tepat ya? Nah, sudah bagaimana? Nah, jawaban yang paling tepat di sini, teman-teman ya. Jawaban yang paling tepat adalah ini. Sahih ya. Jawaban yang paling tepat adalah sahih. Kenapa bisa sahih? Karena sahih itu adalah penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Nah, di sini kan apa namanya? Siswa itu mempraktekkan cara membatik ya. Cara membatik ya yang baik dan benar. Nah, untuk mencapai kompetensi tersebut, Ida mengambil ini dengan menggunakan tes tertulis dengan menggunakan pulpen dan menggunakan kertas atau menggunakan pensil menggunakan kertas. Nah, harusnya penilaian yang harus dilakukan oleh guru ibu Ida ini adalah penilaian yang berupa praktek ya, bukan tulisan. Kenapa? Karena yang dilakukan siswa adalah mempraktekkan cara membatik dengan baik dan benar, berarti ada semacam praktek di sini. Jadi harusnya penilaian dilakukan Bu Ida itu juga harus praktek, bukan justru memberikan mengambil nilai dengan menggunakan tes tertulis. Nah, menggunakan tes tertulis, paper and pencil. Artinya pada saat siswa mempraktekkan, ketika Bu Ida mau istilahnya mengambil nilai, justru memberikan ujian tertulis. Nah, ini sudah tidak sesuai teman-teman ya. Ini sudah tidak sesuai. Berarti jawaban ini, jadi prinsip penilaian dilanggar oleh Bu Ida itu adalah prinsip sahih. Berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Seperti itu ya. Seperti itu. Berarti melanggar prinsip penilaian sahih. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Soal nomor berikutnya adalah Pak Bara, seorang guru olahraga, menilai keterampilan siswa dalam pembelajaran renang. Selain menilai praktek renang, Pak Bara juga menilai siswa selama pembelajaran, juga praktek serta melakukan post test berupa tes tertulis dengan teknik renang. Hal yang dilakukan oleh Pak Bara itu sudah sesuai dengan prinsip penilaian. Jadi di sini kata kuncinya teman-teman ya, keterampilan siswa, menilai praktek renang, menilai sikap dan melakukan post test berupa tes tertulis teknik renang. Nah, jadi di sini banyak sekali yang dinilai oleh Pak Bara, mulai dari keterampilan siswa, kemudian sikap siswa, kemudian post test, tes tertulis, itu semuanya dinilai oleh Pak Bara pada saat pembelajaran renang. Nah, kira-kira apa prinsip penilaian yang paling tepat? Karena Pak Bara ini membahas secara menyeluruh ya, seperti itu ya.
Oke teman-teman, silahkan tentukan jawabannya dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah menyeluruh ya. Jadi jawaban tepat adalah menyeluruh. Kenapa bisa menyeluruh? Karena pada saat pembelajaran renang di sini, Pak Bara itu menilai hampir semua aspek. Mulai dari keterampilan siswa dinilai, kemudian menilai praktek renang juga dinilai, kemudian sikap siswa juga dinilai, dan post-test seperti afektif, kemudian psikomotor dan intelektual itu dinilai semuanya oleh Pak Bara dalam proses pembelajaran renang. Berarti memang menyeluruh, mulai dari afektif, psikomotor dan segala-galanya dalam proses pembelajaran itu dinilai oleh Pak Bara. Jadi secara otomatis Pak Bara melaksanakan prinsip penilaian menyeluruh seperti itu teman-teman. Itu mungkin itu adalah yang paling tepat, yaitu menyeluruh seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor terakhir ya. Soal nomor terakhir adalah dalam setiap kali penilaian Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian: A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Menyeluruh, D. Sistematis, dan E. Akuntabel. Jadi untuk soal nomor 7 ini silahkan teman-teman jawab sendiri di kolom komentar ya. Jadi admin seperti biasa tidak akan menjawab untuk soal nomor terakhir. Jadi buat teman-teman ya yang menonton video ini adalah silakan teman-teman jawab di kolom komentar seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi admin. Semoga video bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.